Itu yang rakyat harus hadapi. Masuk ke DPR, cari mereka itu. Mewakili rakyat kok nggak punya rasa. Manusia apa itu? Joget-joget di gedung DPR lagi ya. Sedangkan dia pergi joget-joget di coffee shop aja itu udah nggak pantas. Apalagi di gedung DPR pakaian resmi gitu dengan lambang itu. Di lain sisi rakyatnya tuh yang bersuka duka, kelaparan, yang miskin, yang nggak makan. Kalau rakyat Indonesia ini yang sudah membayar pajak, yang sudah melaksanakan kewajibannya, menuntut haknya, itu hal yang lumrah, yang harus dipenuhi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau adalah politisi senior Partai Golkar dan juga mantan diplomat. Pak Yasril Ananta Baharudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yasril? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa nih kalau akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena yang cukup memprihatinkan Pak Yasril ya. Ya. Ada tuntutan dari anggota DPR sendiri menuntut supaya tetap diberikan tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Kemudian minta lagi diberikan tunjangan beras 12 juta per bulan. Tapi di lain pihak banyak rakyat kita yang sedang susah nih Pak Yasril. Makan saja susah, ada yang mau berobat ke puskesmas tidak punya duit. Akhirnya mati, nggak bisa tertolong gara-gara nggak punya duit. Bisa nggak Pak Yasril sedikit memberikan kita pencerahan nih? Karena biar bagaimanapun Pak Yasril punya pengalaman panjang nih sebagai politisi senior dan juga punya pengalaman panjang nih di DPR. Ini kan ironis menurut saya ya. Ketika DPR sendiri yang memutuskan dan mengusulkan tunjangan itu dan pada akhirnya dia memutuskan sendiri untuk kepentingannya sendiri. Padahal kan di kepala saya itu Pak Yasril harusnya kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR haruslah keputusan-keputusan yang lebih memperhatikan aspirasi rakyat. Kira-kira gimana nih fenomenanya Pak Yasril? Baik, terima kasih Pak Abraham. Pertama kali kita harus tahu dulu ya buat seluruh rakyat Indonesia khususnya anggota DPR bahwa fungsi pokok dari DPR itu yang pertama adalah membuat undang-undang atau legislasi. Yang kedua, dia itu berfungsi budgeter, membuat anggaran. Budgeting ya? Ya, budgeting. Yang ketiga adalah pengawasan atau kontrol. Nah, itu saja sudah kekuatan yang luar biasa untuk dipakai mengendalikan atau mengawasi pemerintahan atau eksekutif. Yang lainnya, kita ini menganut sistem politik trias politika. Tapi dengan titik berat pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Jadi pembagian ya, bukan pemisahan. Pembagian, itu beda. Nah, kalau ada permintaan-permintaan dari rekan-rekan di DPR sana atau saudara-saudara DPR itu, mungkin wajar-wajar saja. Cuman mereka harus ngaca gitu loh, ya. Kalau kita hidup ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang cukup, sampai kiamat nggak ada. Kita jangan mengutamakan kemauan di atas kemampuan, tapi harus kemampuan itu yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau kemampuan yang tidak ada, ya kita hidup seadanya. Jadi bukan kemauan ya? Bukan, kalau kemauan kan mau ini, mau itu, kurang ini, kurang itu. Mana sampai cukupnya, nggak akan ada batasnya. Jadi kalau begini aja nggak ngerti, ya buat apa lagi, apa yang kita bisa harapkan. Yang lainnya lagi yang ingin kami tekankan, prinsip anggota DPR itu kan namanya wakil rakyat. Jadi apapun ucapan, pikiran, tindakan, bahkan mimpinya sekalipun harus memikirkan rakyatnya, mutlak berdasarkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok apalagi pribadinya. Itu mutlak ya? Mutlak. Ya, kalau tidak ya jangan anggota DPR dong. Ya. Jadi memang kita harus berterima kasih berkaitan ulang tahun NKRI yang ke-80 kepada para leluhur kita, para pejuang, para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah saudara-saudaraku, mereka itu berjuang ya tanpa pamrih, ya mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya. Untuk apa? Untuk kita semua duduk di sini. Untuk apa? Mengisi kemerdekaan, ya bukan untuk enak-enak sembarang minta sana minta sini, ya yang enggak. Sementara
Di lain sisi rakyat itu coba dong, apa nggak lihat itu di televisi, di medsos, bagaimana penderitaannya mereka, bagaimana itu guru dan anak-anak didik yang menyeberang sungai, ya menyeberang apa namanya itu pinggir laut segala macam. Demikian pula para buruh, ya yang membanting tulang, berapa persen itu tingkat kemiskinan atau pengangguran, ya yang menurut PBB itu 60% gitu tuh. Berarti sekitar 190 juta rakyat kita tuh miskin ya gitu ya. Nah, kita ada toleransi lah, ada tepoh seliro. Empati kepada rakyat kita yang memilih kita. Ingat pertanggungjawaban kita terakhir itu ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak melaksanakan amanah ini, ya nanti rasakan sendiri di azab nanti di alam akhirat nanti. Ya, jadi itu saja kok sebenarnya. Kita kalau gaji nggak naik nggak apa, itu kita nggak mati kok. Kita bisa tinggal di mana-mana. Tengoklah itu anggota parlemen di negara-negara lain seperti negara-negara Nordik ya, di apa namanya Eropa Utara. Jadi ada contoh yang itu, jangan contoh yang mewah-mewah. Kalau contoh mewah Amerika, di apa namanya Jepang dan lain sebagainya, itu karena mereka tingkat kehidupannya itu makmur, udah sampai kesejahteraan, sementara kita belum. Jadi rakyat itu lebih bagus memperhatikan hal-hal yang berkaitan sama apa namanya kepentingan rakyat lah, ya. Coba tuh dunia pendidikan, ya. Kenapa nggak itu yang disorot? Pendidikan udah luar biasa kita masukkan di konstitusi lagi 20%. Harusnya itu yang dioptimalisasi. Kalau 20% dulu tuh idenya supaya SD, SMP, SMA bisa apa namanya termasuk makanan bergizinya tuh sudah terpenuhi mestinya. Tapi kemana kok itu sampai enggak? Karena perubahan peraturan yang berganti-ganti segala macam ya. Termasuk hilangnya pelajaran kewarganegaraan Pancasila. Itu kan semua pengkhianatan atau memotong kita punya jati diri sebenarnya sebagai bangsa Indonesia. Jadi ada pengkhianatan terhadap konstitusi ya Pak? Loh iya dong, kalau itu pelanggaran itu, masa uang yang kayak begitu yang kita sudah korbankan anggaran di bidang lainnya masih juga diselewengkan lah. Kalau nggak dikatakan dikorup dari yang besar sampai yang kecil, sudahlah nggak usah membela-bela diri, membohong. Ini kenyataan, semua rakyat sudah tahu. Zaman dulu mungkin kita bisa bersembunyi, tidak ada media sosial, tidak ada apa namanya wartawan yang ada di mana-mana atau orang juga yang punya pikiran yang lebih maju sekarang. Ya, zaman sekarang jarum jatuh di sini saja sudah bisa tahu, orang Afrika sudah bisa dengar, sudah bisa tahu. Jadi ada yang bisa disembunyikan. Nggak ada Pak. Nah, itu. Pak Yasril, ini kan menarik. Sebenarnya Pak Prabowo itu sudah mengeluarkan kebijakan efisiensi ya. Karena situasi ekonomi kita yang lagi morat-marit, sehingga dilakukan efisiensi. Makanya transfer dana pusat ke daerah juga dikurangi, sehingga ada beberapa daerah lain bergejolak karena sudah nggak punya transfer yang besar dari pusat, satu-satunya jalan menaikkan PBB. Jadi gambaran ini memperlihatkan bahwa ada usaha sebenarnya dari pemerintahan Prabowo untuk melakukan efisiensi. Tapi ironisnya Pak Yasril, kenapa kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ini tidak diikuti teman-teman kita di legislatif? Harusnya kan dia mengikuti tuh kebijakan itu. Dia juga harus melakukan efisiensi menurut saya. Tapi justru sebaliknya. Pada saat pemerintahan Pak Prabowo mencanangkan efisiensi, pada saat yang bersamaan mereka justru meminta berbagai macam tunjang. Ini gejala apa ini Pak Yasril? Apakah ini gejala yang seperti orang bilang ya, sekarang itu kan apa ya, legislatif heavy. Mereka merasa paling berkuasa. Kan tadi Pak Yasril bilang trias politika itu pembagian, bukan pemisahan. Kira-kira kalau menurut Pak Yasril gejala apa nih? Gejalanya begini, pertama kita harus akui juga bahwa pemikiran dan pidato-pidato dari Presiden Prabowo Subianto, saya sangat sependapat mendukung. Dan saya yakin hampir seluruh rakyat Indonesia mendukungnya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Kita tahu bahwa biasa yang menghambat itu Pak Prabowo juga harus sadari, harus menilai orang-orang di sekitarnya atau inner circle. Kemudian juga tekanan-tekanan dari luar ya, kekuatan apa dari dalam negeri tapi yang dari luar pemerintahan. Ya, saya nggak perlu sebutkan tapi semua kita tahu lah.
dan ada buktinya kan. Yang lainnya lagi tekanan dari asing sendiri kan. Pak Prabowo sering bilang kan, Pak Prabowo bilang bahwa kita tidak boleh tunduk dengan kekuatan tekanan asing. Kita harus berdikari. Itu luar biasa. Pendapat-pendapat itulah yang awalnya para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia mencanangkannya ya. Jadi sekarang terpulang kepada Pak Prabowo bagaimana beliau bisa mengendalikan, memanage ini lingkungannya yang tidak sepenuhnya mendukung apa yang sudah dipikirkan dan diucapkan oleh Pak Prabowo. Kasihan beliau, Pak Prabowo majulah ya. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia, khususnya para aktivis ini mendukung di belakang Prabowo. Oke, menarik Pak Yasri bilang inner circle. Ya, orang-orang yang berada di lingkaran dalam yang kadang-kadang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan ya dengan aspirasi yang sedang berkembang. Apakah menurut Pak Yasril kejadian-kejadian yang beruntun terjadi akhir-akhir ini, ada kasus di Pati, ada kasus di Kabupaten Bone, apakah ini bukan bagian dari skenario orang-orang yang berada di dalam lingkaran Pak Prabowo yang akan melakukan sabotase atau katakanlah apa ini kalau kita dulu itu tahu Brutus-Brutus ini, apakah mereka sengaja menciptakan kondisi-kondisi ini Pak Yasril? Kalau dari arahnya saya kira memang demikian. Jadi ada beberapa orang dari inner cycle dari Pak Prabowo ini yang menjadi kaki tangan atau agen dari kekuatan lain yang di luar Pak Prabowo yang tidak senang dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, termasuk mungkin para oligarki ini. Karena oligarki ini yang saya kira harus diperangi oleh rakyat Indonesia. Ya, karena mereka betul-betul merusak sistem ketatanegaraan yang ada. Mereka masuk ke pemerintahan, masuk ke legislatif, dan itulah yang mereka bekerja sama. Ya, pokoknya siapa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, kepentingan mereka, itu mereka pasti geser gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Saya kira ini pengalaman yang sama juga ada di beberapa tempat negara lain. Dan kita kan harus belajar dari itu. Jadi dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia betul-betul semacam greget karena berharap banyak kepada Pak Prabowo agar apa yang diucapkannya yang sudah didukung oleh rakyat Indonesia itu diwujudkan, Pak. Singkirkanlah, kami tidak takut menghadapi orang-orang itu, membantu Pak Prabowo bahkan untuk memusnahkan mereka. Jadi menurut Pak Yasril, Pak Prabowo harus sesegera mungkin menyingkirkan para Brutus nih. Iya, tidak ada pilihan lain karena nggak usah pamrih gitu atau kasihan dan lain sebagainya. Nggak bisa, Pak. Kita ini harus mengambil tindakan tegas. Tegas dalam prinsip, walaupun kita melakukannya luas dalam pendekatan. Saya kira itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, kita juga rakyat ini nggak bodoh. Jadi menilai positif sama Pak Prabowo. Cuman beliau pasti mendapat hambatan yang luar biasa. Berarti tindakan yang harus dilakukan Pak Prabowo juga salah satunya harus segera menarik garis demarkasi antara kekuasaan lama yang terus masih cawe-cawe kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak boleh melanjutkan program-program pemerintahan lama, pemerintahan Jokowi, misalnya IKN dan lain-lain sebagainya. Ya, ada program-program yang positif, yang baik untuk rakyat banyak, itu perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Tapi ada yang dari awal kelihatan yang merugikan rakyat, ya harus dihentikan. Contohnya apa? Jadi kita harus pilih kan, begitu. Mengenai hutang-hutang luar negeri aja itu, coba bayangkan. Itu peninggalan pemerintah lama ya? Peninggalan pemerintah yang sebelumnya dan diperbanyak oleh pemerintahan yang lama. Akhirnya yang harus bertanggung jawab kan Prabowo. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi rakyat Indonesia. Yang harus menanggung. Jadi kalau rakyat Indonesia ini yang sudah membayar pajak, yang sudah melaksanakan kewajibannya, menuntut haknya, itu hal yang lumrah, yang harus dipenuhi. Karena hak dan kewajiban itu setara, lurus. Jadi nggak boleh selalu rakyat juga menuntut hak-haknya tanpa memberi kewajiban. Tapi kalau sudah ada kewajibannya yang dilaksanakan, bahkan diperas lagi dengan pajak dan lain sebagainya, itu kan harus
dipenuhi hak-haknya. Jadi bagi kembali lagi kepada teman-teman dari anggota DPR yaitu ya rakyat juga tahu ya bahwa mayoritas sekarang anggota DPR itu terdiri dari para pengusaha ya, ada 60% lebih ya. Dan menangani kurang lebih dari 1.000 perusahaan ya. Akibatnya mereka masuk ke DPR itu mencari kerja, bukan untuk mengabdi lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya tidak usah membandingkan lagi dengan tokoh-tokoh DPR yang lalu, yang zaman kami sebelumnya bahkan ya. Karena ada nama-nama tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan disegani. Walaupun berbeda pandangan sama pemerintah, tapi mereka berbuat untuk kepentingan rakyat, bukan datang ke DPR untuk hanya mencari materi, uang, dan kekuasaan. Karena kekuasaan itu yang bisa mendatangkan uang ya. Ya kasihan juga mereka karena untuk jadi anggota DPR memang sistemnya sudah sangat salah. Dan itu tanggung jawab dari parpol sebenarnya. Dan pemerintahan, jadi saya kira mereka masuk menjadi anggota DPR kan kalau daerah paling kurang 15 miliar. Bahkan yang di pusat sini bisa-bisa sampai 50-an miliar. Baru bisa terpilih? Baru bisa terpilih, itu kan berarti dengan jalan yang tidak halal ya musiknya. Karena ada jalan gelap gitu ya. Saudara kita sendiri sudah bercerita juga bahwa dia mengeluarkan hampir 70-80 miliar baru bisa menjadi anggota DPR. Jadi harus mengembalikan? Ya, otomatis. Jadi itu sebagai perusahaan, jadi berarti dagang kan di situ. Nah, dalam keadaan begitu, itu kasihan rakyatnya nggak terpikirkan. Padahal banyak sekali DPR tuh bikin undang-undang apa mengenai rakyat ini ya. Misalnya perampasan aset. Kemudian kan dikasih anggaran. Nah, anggaran itu diawasi. Paling gampang kayak zaman gitu. Kalau diawasi dia tidak melaksanakan undang-undang itu, ya dia menyelewengkan anggaran, kita tindak, kita nggak kasih anggaran lagi berikutnya. Saya dulu zaman begitu, ini bukannya mau apa-apa, pamer-pamer sampai dulu pas kita naik haji lagi, saya bertiga di ruangannya Presiden Gus Dur waktu itu, ada Pak Mahfud itu jadi saksinya. Jadi saya bilang kalau ini ada waktu itu soal polisi ya, soal penempatan. Saya bilang ini pendapat saya sebagai ketua komisi secara netral. Kalau Gus Dur nanti bilang tidak dan yang lainnya itu saya nggak akan kerjasama. Jadi silakan saja nanti kalau mereka mau bekerja cari anggaran di hutan apa di laut sana. Itu sebagai posisi kita bisa bernilai itu, iya dong. Itu hak yang dikasih, amanah yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kita bukan tidak boleh cari uang, bolehlah hidup yang pantas, tapi harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara, diselaraskan dengan situasi kondisi rakyat. Apalagi ini kan wakil rakyat. Mestinya kalian yang keluar uang banyak itu ada korupsi di pemerintahan situ, ya di eksekutif maupun yang judikatif, ya itu mestinya rakyat juga menyorotnya dan justru DPR berpeluang karena anggaran-anggaran kan dari mereka, yang maksudnya dari kita, dari DPR itu. Berarti menurut Pak Yasir seharusnya yang diutamakan DPR ini lebih mengedepankan program-program yang langsung bersentuhan sama rakyat, misalnya segera menerbitkan misalnya undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya, bukan justru membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingannya seperti menaikkan tunjangan anggota DPR. Ya itu boleh, tapi kita lihat situasi kondisi ekonomi, keuangan negara lah ya, bukan tidak boleh. Bukan rakyat tidak mau lihat anggota DPR senang ya. Tapi kami juga dulu bisa bekerja jauh lebih nyata kepada konstituen kami ya. Dulu tidak kan waktu zaman Pak Yasir itu gajinya masih kecil kan? Kira-kira sekitar 8 juta naik sampai 11 juta itu. Dan tunjangan sedikit ya? Tunjangan sedikit sekali, dan kita nggak punya staf ahli segala macam sampai 5 sampai 7 orang yang dibiayai oleh negara, nggak ada. Tapi kita bisa bekerja, bisa berprestasi jauh lebih daripada yang ada sekarang. Bukannya kita mau menepuk dada, tapi itu kenyataan. Coba baca track recordnya masing-masing gitu. Jadi jangan bilang nggak bisa, kita bisa. Bagaimana coba lihat suasananya? Kita anggota DPR itu ada di video joget-joget di di gedung DPR lagi ya,
Sedangkan dia pergi joget-joget di coffee shop aja itu udah nggak pantas. Apalagi di gedung DPR pakaian resmi gitu dengan lambang itu. Di lain sisi rakyatnya tuh yang bersuka duka, ya kelaparan, yang miskin, yang nggak makan, yang mau bekerja sampai manjat di tali kapal di pelabuhan itu. Bagaimana perasaannya? Tolong saya minta untuk kita memikirkanlah mereka itu. Bukan nggak boleh apa itu hak sendiri kalau mau kaya mau apa, tapi ada empati itu. Oke. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara itu, teman-teman anggota DPR itu wakil rakyat. Kalau pemerintah itu lain lagi dia kan, judikatif lain lagi. Tapi kalau kita mau bicara memberantas korupsi harus menyeluruh dan terpadu, dan harus dimulai dari diri kita. Tidak mungkin dia mau angkat besi yang 100 kilo, kalau 1 kilo aja ya nggak bisa angkat. Jadi wakil rakyat, anggota DPR itu adalah Harus wakil mulai. rakyat, bukan wakil partai ya? Bukan wakil. Nah makanya yang intinya sebenarnya kita harus sadar kembali dan dimulai dari anggota DPR sendiri. Jadi kalau ada kesalahan jangan kita terus-teruskan ya. Kita jangan malu untuk hijrah. Zaman Nabi pun dia hijrah itu. Jangan malu kalau kita hitoh kembali ke jalan yang benar. Tidak apa-apa, memang kadang sakit, susah. Tapi insya Allah amal ibadahnya atau dampaknya nanti baik buat rakyat banyak. Kita hidup di dunia ini sementara kok. Jadi nanti nggak usah kebablasan ya maksudnya. Gusti Allah rasa are itu aja. Pak Yasril, saya menarik tadi yang Pak Yasril sampaikan bahwa mungkin perbedaan anggota DPR sekarang dengan anggota DPR dulu itu disebabkan oleh latar belakang. Sekarang kalau kita lihat hampir lebih dari hampir 60% lah latar belakang anggota DPR yang ada sekarang itu berasal dari pengusaha. Kalau dulu kan beda. Sehingga boleh dikatakan karena mereka berasal dari latar belakang pengusaha, jadi mereka punya misi khusus. Misi khusus itu bagaimana mereka menggolkan kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan dunia usahanya. Kan kira-kira begitu ya. Beda kalau di masa lalu, anggota DPR di masa lalu betul-betul mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Karena mereka bukan berasal dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya dari pengusaha dan lain-lain sebagainya. Apakah ini sangat mempengaruhi kebijakan yang keluar dari parlemen, Pak Yasril? Ya tentu saja, latar belakangnya kan begitu. Mereka harus punya modal masuk ke DPR. Yang memberi modal juga siapa? Tentu dia bekerja sama pemberi modal dong. Apalagi pemberi modal itu besar dan kuat dan ada beberapa orang yang di situ. Pemberi modal ini juga masuk kemana-mana, masuk ke pemerintah juga. Ya, bukan mustahil dia masuk ke TNI Polri. Kan kita tahu masuk ada pengadilan apalagi. Ya, jadi ini buktinya aja soal PIK 2 dan lain sebagainya itu. Soal Pak Samad sendiri yang dikriminalisasi itu semua permainan atau sandiwara yang orang bilang drakor atau drama Korea yang rakyat sudah tahu, sudah bisa membacanya. Jangan lupa orang dalam sendiri itu ngomong keluar, karena ini zaman sekarang zaman keterbukaan gitu loh. Apa yang mau ditutupi nggak bisa lagi, Pak. Jadi buatlah itu peraturan-peraturan paling tidak untuk sementara ini jangka tertentu. Kita dalam keadaan susah, dunia dalam kesulitan ekonomi dan terjadi gejolak perpindahan kekuatan dunia ini ya dari Amerika Eropa ke Asia Pasifik ini ya. Itu tentu ada beberapa gejolak ya, dan itu harus kita hadapi karena kita harus bebenah di dalam negeri supaya kita bisa melaksanakan amanat konstitusi untuk politik luar negeri, ikut menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Semuanya langkah kita politik luar negeri yang bebas dan aktif itu diabdikan kepada kepentingan nasional. Bukan kepentingan pribadi ya? Bukan, karena kepentingan nasional itu harus jangan niatnya mau mau maju, mau dapat gaji besar tapi kita nggak kerja. Bagaimana mau ada hasil gitu kalau nggak belajar, tahu-tahu mau lulus ujian itu kan sesuatu yang nggak kuliah mau langsung jadi dokter. Iya. Oke, Pak Yasril tadi menarik. Pak Yasril selalu menekankan ini kan ada pengaruh permainan oligarki ya yang masuk ke semua level, semua sektor, legislatif, yudikatif, eksekutif dan lain-lain sebagainya, sehingga dia mempengaruhi, dia mengendalikan lah istilah saya, dia mengendalikan. Apakah di masa lalu Pak Yasril oligarki itu tidak separah sekarang mengendalikan
semua sektor. Kan menurut saya pasti di masa lalu oligarki juga bermain. Tapi apa bedanya oligarki di masa lalu dengan oligarki di masa sekarang permainannya? Ya, bedanya yang sekarang kan tentu oligarkinya lebih mapan, lebih kuat. Oke. Mereka lebih punya jaringan yang bisa mencengkram kemana-mana. Dulu kan bisa lebih kurang dan dulu terbatas gitu ya. Dan para anggota DPR dulu masih titik beratnya ke idealisme sama nasionalisme. Punya idealisme ya. Dan makanya saya bilang sistem pemilihan itu anggota DPR itu mesti harus ditinjau kembali lah. Dievaluasi dan demikian pula sistem pemilihan gitu loh. Ya kalau yang dulu misalnya baik, kenapa kita enggak? Sekarang anggota DPR itu yang jadi hanya mereka yang punya uang. Partai hanya dia beli untuk bisa mencalonkannya. Habis itu kalau dia udah jadi, dia mana mau dengar partai? Tidak ada. Kalau zaman dulu kita betul-betul dikontrol, dikendalikan oleh partai. Dan yang mau jadi yang diajukan orang-orang betul kader partai yang terbaik gitu. Punya kualitas ya? Punya kualitas karena dari bawah. Misalnya kami di Golkar, dari bawah ada karakter des ya. Ada jenjang naik jadi apa dulu, jadi apa. Tidak tiba-tiba jadi DPP Golkar, tidak tiba-tiba jadi ketuanya, terus diajukan sana-sini hanya karena KKN. Oh, jadi dulu prosesnya tidak instan ya? Enggak, dari bawah orang diajukan siapa yang betul-betul bagus di bidangnya ya. Kualitas itu, ya? Kualitas itu titik beratnya dulu. Waktu ada 1-2 yang selundup, yang KKN. Ingat yang kita berantas oleh rakyat dulu sampai ada reformasi itu hanya 2 kok nyawanya itu. Pertama memberantas KKN, yang kedua membatasi periode presiden untuk hanya 2 periode. Itu intinya. Yang lainnya amandemen itu hanya tambah-tambahan itu. Bahkan sistem politik di Indonesia kan porak-poranda. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Ya. Dan dasar negara kita berdiri di Republik ini adalah Pancasila. Ya, dengan konstitusi kita. Di dalamnya itu ada yang namanya musyawarah mufakat ya. Jadi kita arahnya rusak ke situ. Kalau kita bilang demokrasi Pancasila, banyak lagi orang yang mencibir, pesimis. Apa sih demokrasi Pancasila? Ya dari yang adat istiadat apa yang dulu diaturkan, yang dipersembahkan oleh para pendiri NKRI. Mereka sudah menyaring dari seluruh sistem yang ada di dunia ini, termasuk sistem Islam waktu itu, untuk dipersembahkan buat kita. Kita harus pelihara, kita harus wujudkan itu. Itu baru bisa jadi kalau kita bermimpi untuk sampai kepada Indonesia emas tahun 2045. Kalau tidak, jangan mimpi lah. Bisa di tengah jalan, bisa pura-poranda kita. Berarti Pak Yasir ingin katakan bahwa perlu ada evaluasi yang mendalam terhadap sistem politik yang selama ini kita jalankan. Iya, sistem politik itu harus menurut saya harus direvisi lah, karena tingkatannya mulai dari anggota DPR, DPRD, mulai dari bupati, wali kota, semuanya duit. Itu yang harus dievaluasi ya? Iya, bagaimana kalau enggak? Zaman dulu, zaman nenek moyang kita enggak ada, itu juga bisa jadi. Jangan lagi ada orang yang bilang itu zaman dulu, ini zaman sekarang lain. Iya, karena kita ciptakan sendiri keadaan sekarang. Gitu loh, ada di tempat lain, negara-negara lain enggak sebegitu juga. Gitu loh. Tujuan akhir dari demokrasi kan itu kesejahteraan, kedamaian dan keadilan buat rakyat Indonesia. Kita ke arah situ dong. Berarti Pak Yasir ini katakan bahwa kalaupun oknum, kita bicara oknum anggota DPR kebablasan seperti sekarang ini, banyak yang menyimpang, itu lebih disebabkan karena sistem politik yang berubah. Iya. Apalagi baru-baru reformasi dari partai tertentu kan kita semua tahu. Untuk memenuhi kuota karena menang besar itu diambil dari mana-mana, termasuk orang dari pasar kayak apa supir itu diambil. Itu tidak salahkan, malah dia harus memenuhi kuota itu. Tapi itu berdampak terhadap mutu dari lembaga DPR sendiri. Maka saya nggak setuju terakhir ini kalau orang ribut-ribut di jalan, saya nggak tahu siapa ini anunya yang menjadi inisiator, bahwa harus bubarkan DPR. Itu tidak bisa, saya tidak menerima. Karena bagaimana DPR mau dipisahkan dari yang lain, itu sudah ada tercantum di konstitusi kita kok. Yang di oknum, kalau mau dibubarkan atau diganyang, oknum yang menyalahgunakan wewenang, yang tidak bersimpati kepada rakyat,
ya, dan apa namanya yang korup. Jelas-jelas ada. Itu yang harus disingkirkan, dimusnahkan lah dari DPR. Itu yang rakyat harus hadapi. Masuk ke DPR, cari mereka itu. Pak Yasri, menarik apa yang disampaikan Pak Yasri. Bisa nggak Pak Yasri prediksi nih kira-kira, kalau kita bicara oknum yang baik di DPR dan yang tidak baik itu persentasenya mana yang lebih banyak? Ya kalau sekarang sudah dikatakan tadi ya, saya kira dengan sistem politik yang ada lebih banyak yang buruk. Iya, yang kurang baik lah. Ya, karena yang baik itu kasihan mereka tidak bisa ngomong kadang-kadang. Karena jumlahnya sedikit. Selain jumlahnya sedikit, mereka terperangkap oleh sistem yang ada karena mulai dari ketua komisinya, ketua fraksinya, apalagi ketua partainya kan mereka dikendalikan takut karena para pimpinan ini justru terperangkap sama masalah. Tersandra. Jadi, iya, tersandra. Jadi Pak Yasir mau katakan bahwa kebanyakan oknum-oknum pimpinan-pimpinan DPR maupun pimpinan partai politik ini mereka tersandra oleh kasus-kasus sehingga mereka bisa dikendalikan. Kira-kira seperti gitu Pak Yasir? Iya, itu saja waktu ribut soal tunjangan yang 50 juta per bulan. Iya. Tiba-tiba ada macam-macam keterangan. Keterangan terakhir dari penguasa tunggal DPR. Dasko. Ya, yang mengatakan bahwa hanya 1 tahun itu berlakunya. Oktober sudah enggak, jadi 600 juta untuk keperluan kontrak rumah 5 tahun ya. Pak Yasir, seingat saya itu kan ada perumahan DPR tuh di Kalibata. Ya, kenapa itu tidak dioptimalisasi di zaman sekarang kok tiba-tiba dikasih duit? Itu apa sih masalahnya? Katanya itu sedang dibongkar untuk diperuntukkan kepentingan lain. Dulu kita tinggal di rumah Reyot itu juga kita bisa berprestasi banget. Pak Yasir dulu tinggal di Kalibata? Iya dong. Dan tidak ada masalah? Rumah dinas nggak ada masalah ya. Kalau kurang cukup lah. Bersyukur lah daripada rakyat yang lain yang kesusahan. Mewakili rakyat kok nggak punya rasa. Manusia apa itu? Ya kan, jadi kita harus mensyukuri apa saja yang diberi oleh Tuhan, Pak. Mudah-mudahan Tuhan memberi nikmat yang lebih buat oknum tersebut. Dan buat bangsa dan negara kita yang paling penting. Pak Yasir, kira-kira apa hikmah yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa ini agar supaya kita bisa mengambil option, mengambil langkah-langkah konkret yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Ya, persoalan bangsa ini sudah begitu amburadul ya. Kita harus berani menata kembali atau restorasi. Restorasi yang dulu ada kami kelompok kecil informal leaders gathering itu menggagasnya. Kemudian itu tiba-tiba saja ada Pak Surya Paloh juga kita diskusi juga sama beliau, lalu menjadi moto Nasdem waktu itu kan restorasi. Itu bagus, kami senang karena diambil kelompok yang lebih besar kan, diperjuangkan. Dan itu berjalan, itu harus konsisten. Saya lihat sama kita restorasi menata kembali Pak. Ya, tidak perlu kita rombak-rombak. Yang baik kita teruskan, yang nggak baik kita gantikan, kita lengkapi, kita jadi nggak perlu reformasi, restorasi saja. Restorasi saja udah cukup Pak. Rumah kita kan kita masa langsung dibongkar semuanya kan bisa itu. Dan semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan kita sendiri. Disesuaikan dan kearifan lokal kita. Kira-kira gitu. Jadi sistem pemilihan ya, umum ya, berlaku dari pusat sampai daerah. Kemudian macam-macam thresholdnya yang berkaitan nama itu di bawahnya ya. Pemilihan anggota DPR oleh partai politik pencalonannya. Jangan KKN. Haramkan KKN karena itu sudah menjadi amanat reformasi yang kita tidak bisa kembali lagi. 2 sama jabatan 2 periode. Makanya saya selalu bilang itu jabatan 2 periode itu bukan hanya presiden kan simbolnya. Yang sejajar dengan presiden, apalagi di bawahnya, mestinya 2 periode. Nggak cukup dong, kan rakyat Indonesia ini kan. Kalau DPR? Banyak. DPR menurut saya cukup 1 periode. Beri kesempatan ke rakyat yang lainnya banyak. Maksimal 2 periode kalau sudah luar biasa dan sangat dibutuhkan. Gitu. Kalau 3 periode nggak usah lah. Memangnya nggak ada orang lain. Dan di mana itu cuap-cuapnya untuk regenerasi, kaderisasi ya dari partai.
Jangan kita kalau sudah duduk terus nggak mau, itu kualat nantinya. Pasti. Tidak mungkin enggak, karena kita terus mau menerus bikin yang sama tanpa memperhatikan orang lain. Itu sendiri udah nggak benar kan. Cara berpikir semacam gitu. Jadi itu yang harus direstorasi. Demikian pula di pemerintahan, demikian pula di judikatif ya. Harus bersamaan, nggak bisa satu pihak aja. Kalau enggak mereka bertiga ini kong kali kong terus berputar aja. Ya, dari kepentingan DPR dia dan lagi berkompromi sama pemerintah berkompromi lagi sama judikatif atau aparat penegak hukum, baik itu polisi, pengadilan, kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi janganlah, ingat Gusti Allah ora sare. Jadi kalau sekarang itu bapak-bapak atau saudara-saudaraku di DPR itu sudah sampai ke DPR sudah nikmat yang luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terpilih mewakili rakyat. Gak usah serakah ya. Sementara suara rakyat kan suara Tuhan, Pak. Jadi kalau itu nggak didengarkan, udah pasti kualatnya. Bagaimana pertanggungjawabnya di akhirat nanti? Saya percaya orang DPR kan semua orang beragama itu, ya, disumpah lagi atas nama Allah, demi Allah. Nah kalau dia lupa sama itu, ya, lagi pula di DPR itu buat teman-teman yang itu OKB ya, OKB itu orang kaya baru atau orang kuasa baru, Pak. Itu ingatlah diri kamu. Kalau orang Bugis bilang iseng ya lemu, ya, jangan lupa kacang akan kulitnya. Ingat siapa kamu dulunya. Udah sampai sekarang udah cukup, udah jangan mau terus. Karena tidak akan pernah ada kesempurnaan dunia. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita maknai ulang tahun ke-80 dari NKRI Merdeka. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Pak Yasril ini, mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.